Halo semua, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Mukti Mutakid dengan NIM 3 digit terakhir saya adalah 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kontrol PWM dan baca encoder dengan motor DC Simulink. Oke. Nah, selanjutnya apa sih itu PWM? PWM atau Pulse Width Modulation itu adalah teknik pengendalian daya listrik dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal digital. Pada PWM, sinyal hanya memiliki dua kondisi, yaitu high dan low. Namun, dengan mengubah lamanya sinyal berada pada kondisi high atau low dalam satu periode, kita dapat mengatur besar daya atau tegangan rata-rata yang diterima oleh beban. Perbandingan waktu sinyal high terhadap satu periode penuh disebut duty cycle dan dinyatakan dalam bentuk persen. Semakin besar duty cycle, semakin besar daya yang disalurkan ke beban, meskipun nilai tegangan puncaknya akan tetap sama. Nah, prinsip kerja penerapan PWM ini gimana sih? Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada konsep tegangan rata-rata. Ketika duty cycle diubah, maka nilai tegangan rata-rata yang dirasakan oleh beban juga berubah. Misalnya, jika sumber tegangan 5 volt dengan duty cycle sebesar 5%, maka tegangan rata-rata yang diterima beban mendekati 2,5 volt. Pada praktiknya, beban memiliki motor dan LED tidak merespon pulsa secara instan. Motor memiliki inersia mekanik, sedangkan rangkaian LED biasanya memiliki karakteristik listrik yang menyebabkan pulsa PWM tampak seperti sinyal analog. Karena itu, PWM banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor, kecepatan lampu LED, kecerahan lampu LED, dan kontrol daya pada sistem elektronika berbasis microcontroller. Selanjutnya ada encoder 2 pin atau quadrature encoder. Encoder 2 pin adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan putar suatu poros. Encoder ini memiliki dua keluaran sinyal, yaitu channel A dan channel B, yang menghasilkan pulsa berbentuk gelombang kotak. Kedua sinyal tersebut memiliki perbedaan fasa sebesar 90 derajat, sehingga urutan kemunculan pulsa dapat digunakan untuk menentukan arah putaran. Selain arah, jumlah pulsa yang dihasilkan encoder juga dapat digunakan untuk mengetahui posisi atau jarak putar. Perlu dipahami bahwa encoder tidak secara langsung mengukur kecepatan, melainkan menyediakan data pulsa yang kondisinya diolah untuk menghitung kecepatan berdasarkan waktu. Lalu, apa sih hubungan PWM dan encoder dalam sistem kendali? Dalam sistem kendali motor, PWM dan encoder memiliki peran yang saling melengkapi. PWM berfungsi sebagai sinyal kendali untuk mengatur kecepatan atau daya motor, sedangkan encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik yang memberikan informasi mengenai hasil putaran motor. Microcontroller akan menghasilkan sinyal PWM untuk menggerakkan motor, kemudian membaca pulsa dari encoder untuk mengetahui apakah kecepatan dan posisi motor sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika terdapat selisih, microcontroller dapat menyesuaikan duty cycle PWM. Kombinasi ini membentuk sistem kombinasi tertutup untuk closed loop control yang banyak digunakan pada robotika, sistem otomasi, dan pengendalian motor presisi. Selanjutnya bisa kita lihat di simulasinya, yaitu bagaimana cara merangkainya, terus nanti ada simulasi realnya untuk menggerakkan motor DC, dan nanti ada grafiknya juga.
Dapat dilihat di layar, terdapat slider yang dapat digeser ke kanan kiri. Apabila slider menunjukkan angka yang kecil, motor DC akan bergerak dengan kecepatan yang lambat. Dan seterusnya, apabila slider berada di angka yang besar, maka kecepatan motor akan sangat cepat. Dan dapat dilihat pada layar, terdapat grafik. Apabila slider menunjukkan angka yang besar, maka grafik akan terus menaik. Dan sebaliknya, apabila slider memiliki angka yang kecil, maka grafik akan terus turun ke bawah. Apabila slider menunjukkan angka 0, maka akan kembali ke posisi awal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.